mal itu pernah dikatakan Allah dengan sebutan apa? Sekarang begini, sama dulu tentang sejarah. Ketika Allah muji orang Ansor, yang dipuji pertama itu bukan akhlak. Yang dipuji pertama walladzina tabawwa'ud dar. Harta yang dipuji. Wa inna lan saat temne manusa li hubbil khairi maring seneng kaapian ayo mali tegese misale seneng dunya la sadipun nek dene kan. Mani Imam Ghazali ini gadah bab namine fawaidul mal. Napa fawaid? Dan beliau mendorong wong kudu seneng duit ning bab iku. Bar iku ngamuk. Karena alasan Imam Ghazali itu mal iki ono sing kere-kere ben rodok tobat. Mal itu berkali-kali disebut Allah itu dengan kata khair. Lebih gue di duit yo kepenak paling gak mau gak ngel-ngelo wong. Kata Imam Ghazali mal duit lho. Ditafsir duit gampang cuan nih cuan karo saiki. Cuan so gerakno pengajian lho. So gerakno Ka'bah iku. Kalau beri contoh, kalau bolak-balik cerita nih, mungkin nak sampean lali tak eling. Kata Imam Ghazali ini bukan kata saya. Ketika beliau cerita fawaidul mal, beliau alasan pertama itu karena mal disebut Allah berkali-kali itu dengan kata khair. Intaraka khaironil wasiyah, no? Yasaluna kama dan juga satu sebagian ayat itu intaraka khairon emalan. Uang nak ninggal dunia, ninggal cuan jorok. Itu juga harus wasiat. Itu jelas Allah nyebut intaraka khairon emalan. Karena ketika kita sebagai orang tua, dia mati di rumah, di sawah, di Tegal, kan anak itu jelas. Bapak tok sing mati dunia ini urip. Lah anak terus mati kelawaran ini. Acur kan, gak ono khairi blas, gak ono khairi. Itu bukti, makanya Allah menyebut intaroka khairan. Terus di ayat ini juga wa innahu li hubbil khairi. Nah, ini yang terakhir, ini yang penting banget, wajib kita paham. Terutama yang larat-larat. Wajib paham, rokok sunat paham wajib paham. Ketika kita soleh atau setengah soleh, atau soleh latihan, pokoknya orang soleh sedikit, itu ada saltonatus soleh alal mal, dan itu akhirnya tidak ada istiqmalul fasik di dalikal mal. Itu semua wajib berdoa. Misalnya kau soleh, ini soleh ini gitu pas-pasan di rai-rai ini. Kau nyekel duit sak, ojo sak miliar kita mau kalah bos. Sing nyata, sing ngarep gue biro-biro. 1 juta ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki fukara kabeh. 100 wis mau kalah. Nyekel toh, gue tau duit 1 juta. Ya misalnya ini wong soleh mas, ya sih serai-rai ini soleh pas-pasan. Nyekel duit 2 juta. Ada kepastian ini nyun sewu, gak tinggu ngelonte, gak tinggu tombok, gak tinggu judi, gak tinggu narkoba. Ada saltonatus soleh alal mal, sehingga mal ini ada jaminan untuk milah fi halalin. Nak toat keduren, gak saya melarat benda tobat, saya ulang lagi. Ketika soleh pas-pasan nyekel duit 2 juta. Ada kepastian uang ini gak dipakai macam-macam, gak dipakai zina, gak dipakai tombok, gak dipakai judi, gak dipakai ganja. Dan uang ini kalau boleh ngomong kan senang. Paling gak ustuk milah fi mubahin, ustuk milah. Ini nak dicekel wong fasik, kan terus kaget. Begitu juga tanah kecekel wong soleh, paling gak digo hal-hal sing mubah. Syukur-syukur ketika wong alim tiga mutolaah, tiga sujud. Apapun itu, makanya menurut saya biro ya yang sering diajarkan Basiber. Umumnya mas saya sekarang itu ngajarkan biro ya. Logika hukum sausi subuh riwayah as-sohihan, sausi subuh riwayah itu penting. Ya misalnya kalau kelambi ini tanggung, kelambi ini juga bisa dipakai maksiat. Jadi ketika dipakai orang soleh itu ngaji, kan terus kepenak. Kertas juga sama. Kertas yang dipakai jalalan kamu bisa juga kertas domino, kertas macam-macam. Kepaan dicetak jalalan logo gue, terus disai macam. Nah, ketika ada saltonatus soleh itu luar biasa. Itu di sini sirinya, rahasianya kenapa Nabi. Meskipun kita mungkin tidak bisa niru, kenapa Nabi itu akhirnya ada saltonatul ambiya Indonesia syauka. Semua nabi itu akhirnya punya kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Karena nanti terus ada saltonatul jah, menguasai jah yang ngelola orang soleh.
dan seterusnya. Sakjane termasuk contohnya sholatu sholeh alal marah, tapi kue rai-rai ini ki sakjane mau cerita ojo-ojo terusnya sakjane yo sakjane iki mau cerita sakjane ya kan yo Nabi Dawud Nabi saya rasa contohno keterusan iku gak sing mal sing 2 juta lho apa sakjane orang gitu dong ya misalnya rai-rai ini ki ya sing kok contohnya 2 juta gitu mas, kok sedikit temen sing wae dhewe lho ya ora titipan apa umroh ngene kawan sing wae dhewe sing halalan thayyibah kira-kira ora duwe kulaan kulaan ayam betul kira-kira itu 5 juta enggak misalnya soleh-soleh di 5 juta itu gunanya kan paling enggak disimpan bayangannya yang ngopi ya sih karena hal yang mubal nah taat keduren tapi ketika dicekel wong fasik kan pikirannya macam-macam so narkoba mabuk kalau dia nyuruh ngeri terus itu satu. Jadi menurut saya selain riwayat tadi ada subutu riwayat as-sadiqah bahwa mal itu pernah dikatakan Allah dengan sebutan apa? Makanya kalau berkali-kali kalau sering cerita tentang tiang-tiang alim. Saya adalah orang yang nggak suka orang zuhud di bab-bab seperti ini karena orang zuhud itu nakalan karena takut afatul mal terus dorong wong ku marah rasa didorong kan wis marah nomor loro gak ada perhitungan kalau saltonatul mal dikuasai wong fasik yang repot juga kita kalau yang kuasai mal itu orang fasik yang repot juga kita baru kayak wong soleh itu ngaji gue mobil kalau numpangan macem enggak ini penting aturan sekarang begini sama dulu tentang sejarah ketika Allah muji orang Ansor yang dipuji pertama itu bukan akhlak yang dipuji pertama walladzina tabawwa'ud dar harta yang dipuji misalnya orang Ansor soleh kabeh kire kabeh oleh mapak sahabat piye apa dipapak mek sabar orang Ansor itu ashabal ardi wal ikor ono semoco wal akor sampai Allah nyebut iman itu kan hal yang terbaik itu iman itu sampai Allah disebut nomor loro mereka wong muhajirin sekarang iman suhune iman yang muhajirin maka yang disebut walladzina tabawwa'ud dar itu fasilitas misal itu Toha diundang wong nggih dugi sami-sami soleh gak teko tapi nasi ngundang ini jenengan kiai biasanya rapat di duwe kalau bos Pertamina saged ngomongin jenengan sambung ngomong kelah misalnya lo wong ngundang Toha dugi sami-sami soleh gak ngangkat ya ini kalau bos kakao maksudnya uang realistis aja no? Jadi mulane wong zuhud itu kudu ngaji lah, mek wong alim-alim kudu ngaji. Allah itu pernah nyebut mal itu khair. Ojo sampean ngritik mal berkata melo condong ora usah ngono. Sing mbok kandhani ojo aku lah, misale ki ngandani ngono ya aja ngandani aku. Aku mau ngaji tenan, sinau tenan. Kan kula bolak-balik mau mertamu ning nggonku rada haram mun ngandel. Mertamu pas ngaji. Ya karena tadi jadi jelas ya jadi nak sing undang kowe aja nggih sami-sami saleh pemene sami-sami alumni nggih ora sami-sami ngaos jalalan nggih ora ngangkat tapi nak sing undang pulau yang kuasai pulau niku bos Pertamina bos Pertamina mau bos Timah ya ora apa-apa untuk sitoke tok wis jelas ya. Terus mal itu pernah disebut Allah dengan kata khair. Ya kan ibaratnya wa innahu lihubbil khairi. Mal kayak apa? Kalau ada saltonatus soleh, ada saltonatus soleh di dalikal mal orang soleh masih saja nih loh maksudnya. Cuma ini kan resiko rai-rai ini kan
Sajane yang sama harta tahta itu terus tapi rai-rai jadi gimana Mengkhawatirkan. Medeni wong. Tak sing terakhir yang mlebu ihdinas siratal. Terima kasih Gus. Terus kedua yang tadi Mas, intaroka khaironil wasiyah. Ini contoh gampang begini. Nah, cara bapak-bapak kula nak. Mbah-mbah kula bapak nu ninggali warisan bapak. Soalnya agate kiai-kiai saleh iki rata-rata ninggali warisan. Ora mati budas. Rodo ya matine do etika lah. Do etika. Ora dadah kabeh. Sing jalur wong alim. Wong juwet ora seneng dunya alhamdulillah kok do melarat tenan. Tapi kudu tobat nih babi kudu tobat. Karena tadi yang menggerakkan sejarah misalnya orang sering cerita Bilal itu yang disayang Mbak Nabi, tapi sejarah besarnya Nabi terbanyak ya Mbak Abu Bakar. Dan tidak ada cerita orang secinta-cintanya kita ke Bilal, nggak ada yang berpendapat Bilal Abdul min Abi Bakar. Bos apapun cintanya kita sama Bilal, misalnya gue seneng Bilal banget, gue sejenis apapun. Lam yakul ahadun minal ulama nak Bilal Abdul min Abi Bakar. Dan ketika kelebihan Abu Bakar disebut Nabi, mesti sebagian besar urutan materi ibadah hijrah. Iki piye ya Abu Bakar dikongkon hijrah be Allah. Tenang mawon, kula mun onta dua yang terbaik. Saya sayang. Dan terus piye dalane sudah saya sewakan orang sing ngerti dalan yang enggak populer. Lagi-lagi yo dhuwit kabeh. Ya wong yo dhuwit, onta loro iku yo dhuwit. Iki cerita. Ngono iki. Artinya gini sudah lah, orang usah muni malu melon. Kowe wis melu wis ndoyong wis ora usah. Ayal. Wis ana melarat ae dinikmati. Wis ndoyong. Nah cara bapak wong melarat wis suwi kan ya ora kesusu sugih wis. Dari bapak. Wong wis suwi wis biasa. Wis ndoyong nih. Ya kulinakno nganggep mal tuh khoer, kulinakno nganggep mal itu khoer. Terus barokah kedua ketika mal kamu katakan khoer, kamu akan menggunakan yang tidak untuk khoer terus izin bersama Allah Ta'ala malan khairan, sehingga ketika kita mau menggunakan yang tidak untuk khairan itu malu karena penamaannya sudah khairan. Dong ya. Oh, jadi kan anto aku eling ki khoer. Nah, maksudnya nak khoer ya kudu digo. Tapi bukan kau yang sabar. Jadi wa innahu li hubbil khairi ayil mal. Ya sebagainya lho apa intaroka khaironil wasiyah. Ela syadidul hubbi yektene banget senengnya lagu maring mal. Sing maring elek kan fayab khulubi. Lah nanti kalau orang baik kan tinggal ketika mal dari khair fayatasoddaku bi kan tinggal orangnya kan. Ketika mal itu dia hubbul khairi lasadid orang jelek dia akibat fayab khulu atau fayastamilu fil maksiyah. Makanya saya berkali-kali bilang bener dawe Mbak Zubair, tafsir itu membatasi sebetulnya ketika dikatakan mal itu khair ya karek wonge kan. Misalnya orang jelek fayastamilu fil maksiyah. Paham ya? Atau fayab khulu. Nanti orang soleh kan fayastamilu fitwah. Atau tidak cicil. Nah kamu yang teman ya kayak kabeh. Dari gue kayak teman saya ini selokan ya kan. Tapi sebetulnya ketika ada mal butuhnya pangeran hada atau una famnun aw amsik. Karena ketika imsakus soleh, ya imsakus soleh, ketika orang soleh mengimsak mal, tujuannya kan mau ta'afufan wa ta'afufan, dia tidak ingin minta orang lain, wa ta'ghaniyan membayangkan kalau punya kebutuhan pakai uangnya sendiri. Lagi-lagi ini harusnya khair, apa? Khair. Amlani wa innahu li hubbil khairi. Saya termasuk hubbul mal tak hubul mal, cok ngaji gitu. Dari ini zuhud kan gede dunia. Sabar. Boy walhasil yang terjadi yang zuhud sing fatwa lu boyo ngaji, nah, supaya seimbang no, supaya nopo balance seimbang. Nah fatwa yang ada wong alim, ini bapak mau ini harus bikin fatwa oleh wong alim. Berapa kudu dunia, wes abgotot kat dunia. Terus kamu abgotot kat dunia.
Ya jadi malu di ya, sing ayat sing kowe apal lek ana ayat apa intaroka khairanil itu jelas masalah mal. Ada orang mau meninggal kok dia tarkul mal. Nah, itu wasiat lil walidain bil aqrabin. Apapun itu tetap tarkul khair. Tarkul ya, paling gak kan wong paling gak ngel wong liya. Misalnya kayak mati, anak bojomu mbok tinggal omah kan wong liya sana-sana ada kepikiran numpang kan. Mati secara baik dan tertib. Omah ono, warisan ono kan. Lah tapi nak warisan popo keluargamu, waduh. Yatim itu pernah ponaan kan bingung ngomong akeh. Mati. Pemene semarat wah ayo tinggal bojo bapak. Kan ayu kabeh gampang lah elek kabeh. Iya bener. Apa paham kok. Pasti ayu kabeh gampang ya. Gampang apa? Jadi Pak yatime ta, Bu? Ya wa innahu li hubbil khairi. Nah terus la syadidul hubbi lahu fa qalubi ini urusannya tafsir. Sambil kali-kali ini urusannya tafsir kan tinggal kita nulis saja. Kalau orang soleh ya fa tasaddaku bihi kan makanya saya bilang tafsir ora iso ngenteni Quran. Terus tafsir ya ben tetep tafsir. Quran mau ngendikan wong seneng donya ku banget. Akhirnya orang soleh seneng dunia banget, mau haji, mau sedekah, mau ngamal apik, mau ngomong fasik, apapun itu kan tetap nggak ada catatan terus fayab qulubihi kan? Itu ada dawe napa? Tafsir. Jadi bagi bisa beda nabi dawe Allah di dawe tafsir. Itu wajib. Jelas.